gula naik semua ini, bawang juga naik, sabun juga perlengkapannya kurang ini. Bu, assalamualaikum, permisi. Ada apa ya? Permisi ya Bu. Ya, mau beli mbak? Enggak, nanti kita mau 27 kan harus dengan kepala daerah tuh. Ya. Ini ada sedikit sumbangan dari Bapak Firman, tolong sukseskan dia ya. Bapak Firman siapa ya mbak? Itu yang rumahnya di depan gang 8 itu. Oh, enggak di mbak. Saya nggak perlu kayak gini, saya nggak suka mbak. Maka ambil aja Bu, ini sedikit magang. Nggak perlu mbak, saya nggak perlu kayak gini ya deh. Dagangan saya bayar, saya banyak uang. Nggak perlu. Nggak apa-apa, mbak. nggak apa-apa. Mbak itu nggak bisa membeli hak suara saya. Nggak boleh loh mbak kayak gini mbak. Pulang aja, Bu. Nggak perlu mbak, udah mbak pulang aja mbak, udah pulang. Apa Ya, permisi ya Bu. Iya, monggo. Apa ya orang-orang ini astaga. Nah, kenapa sih money politik itu dilarang? Money politik dilarang karena praktik ini merusak integritas proses demokrasi. Pemberi uang atau hadiah untuk mempengaruhi pilihan pemilih dianggap sebagai bentuk korupsi yang mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilihan. Selain itu, money politik juga dapat mengakibatkan terpilihnya kandidat yang tidak kompeten atau tidak memiliki integritas hanya karena mampu membeli suara. Ternyata money politik juga ada hukumnya teman-teman, yang dimana money politik tidak hanya dilarang secara etika, tapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Di Indonesia, praktik ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang menetapkan sanksi bagi pelaku money politik. Pelanggar dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara hingga 4 tahun dan denda mencapai ratusan juta rupiah. Hukuman ini berlaku baik bagi pemberi maupun penerima uang atau materi lainnya yang bertujuan mempengaruhi pilihan politik itu sendiri. Maka dari itu, kita juga sebagai warga negara memiliki hak fundamental untuk kebebasan memilih dalam proses demokrasi. Hak ini mencakup kebebasan untuk menentukan pilihan dari hati nurani kita sendiri tanpa paksaan atau pengaruh apapun. Kebebasan memilih ini memungkinkan kita untuk mendukung kandidat atau partai yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan kita berdasarkan penilaian pribadi terhadap visi, misi, dan program yang ditawarkan. Hak ini juga meliputi kebebasan untuk tidak memilih jika kita merasa tidak ada kandidat yang sesuai. Mari bersatu lawan money politik, wujudkan demokrasi yang sehat. Ayo bersama jadi pemilih yang cerdas dan wujudkan pemimpin yang berkualitas. Pilkada 2024, hargai kebebasan, tolak politik uang.